Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan dan bersyukur kita kepada Allah atas karunia keimanan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa bercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Khatib berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada satu lantunan doa yang seringkali kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lantunan itu menunjukkan betapa demikian sangat berharapnya kita terhadap apa yang kita minta. Allah
Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, berikan keridhaan dan surga. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari murka-Mu dan juga neraka. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW dalam satu riwayat dari oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih, bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan anna rajulan sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannah? Qala na'am. Si laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu bila saya menunaikan sholat yang 5 waktu dan saya berpuasa Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an. Saya halalkan yang halal dan saya haramkan yang haram dan saya tidak menambahkan sedikit apapun. Apakah saya akan masuk surga? Kata Rasulullah SAW, ya, engkau akan masuk surga. Demikian amat sederhananya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang mukmin dengan membawa keimanannya mengamalkan sholat yang 5 waktunya saja tanpa menambahkan dengan sunnahnya, menunaikan puasa di bulan Ramadan dan tidak menambahkan dengan puasa sunnahnya, dan dia menegaskan bahwa yang halal itu halal dan dia senantiasa mendekati dan melaksanakan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mengharamkan dengan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak menambahkan sedikit apapun. Yang kemudian dia bertanya, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga ya Rasul? Kata Rasulullah. Jemaah sekalian, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah, akankah kita telah mengerti seluruh apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya? Dan sudahkah kita juga mengenal apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka setidaknya Al-Quran sebagai bimbingan kita, sunnah hadis Rasulullah SAW sebagai bimbingan kita, maka wajib untuk kemudian kita senantiasa belajar dan belajar. Mari kita sedikit perhatikan apa saja yang Allah menyebutkan terkait dengan hal-hal yang diharamkan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga kemudian itu menjadi isyarat bahwasanya ketika kita bisa meninggalkan apa yang diharamkan, maka surga menjadi jaminan yang telah Rasulullah SAW jawab atas seseorang yang bertanya kepada beliau. Yang pertama adalah saat Allah mengharamkan riba, maka jadikan kita adalah sebuah keharaman yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memberikan sebuah gambaran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi
riba sampai saat ini dari kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam ayat tersebut bahwasanya faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha lahu wa amruhu ila Allah wa man da'a wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan jemaah sekalian. Barang siapa yang datang kepadanya sebuah mau'izah, nasihat dari Tuhannya, lalu kemudian fantahalah, dia kemudian berhenti dari memakan riba tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahu ma salaf, apa yang lalu sudah berlalu, wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembalikan kepada Allah, wa man 'ada, dan barang siapa yang kemudian kembali lagi memakan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sisa-sisa riba, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian memiliki keberuntungan, kemenangan, karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharamkan apa yang telah Allah haramkan, tidak masuk dalam tubuh kita, tidak tumbuh dalam darah daging kita ini dari sesuatu yang haram. Yang kedua, dalam ayat yang lain terkait dengan apa yang Allah haramkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, diharamkan atas kalian wahai para laki-laki menikahi ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian, bibi-bibi kalian, keponakan-keponakan kalian, sampai Allah menjelaskan semua yang telah diharamkan. Barangkali dalam hal ini kita sudah bisa menjauhi itu. Tidak ada istri kita yang dia adalah ibu kita sendiri, tidak. Namun dalam hal ini adalah hal yang terkait ketika ada masalah perwalian, misalnya orang yang mengambil anak dan dia menjadi orang tua angkat, maka salah satu yang diharamkan adalah menikahkan anak angkatnya dengan dirinya, artinya dia menjadi wali atas anak angkatnya. Maka itu termasuk yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan pernikahan yang kemudian walinya bukanlah dari nasabnya. Jamaah sekalian, ini adalah salah satu bagian yang dilarang. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hurrimat 'alaikum, diharamkan atas kalian al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih ila akhir ayat. Allah pun mengharamkan di antara sesuatu yang dimakan dari darah yang mengalir, dari bangkai darah, daging babi, atau sesuatu yang disembelih bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, itu adalah apa yang Allah haramkan. Maka jamaah sekalian yang Allah SWT, menjauhi itu semuanya adalah bagian daripada isyarat bahwa surga dipersiapkan bagi mereka yang mengharamkan, menjauhi apa yang Allah dan Rasul haramkan. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa likulli malakin hima
Rasulullah SAW telah menyampaikan hal itu, bahwa bagian dari batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh kita adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jemaah sekalian, dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala memberikan sangat tegas terkait dengan pengharaman khamar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya innamal khamru wal maisir, khamar, judi, al-ansab wal azlam adalah rijsun min amal syaitan fastanibuh. Allah perintahkan agar kita meninggalkan menyembah berhala, berjudi, minum khamar. Itu adalah bagian yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu sekalian, maka kita berusaha itu sebelumnya sedikit yang ada dalam Al-Quranul Karim terkait dengan apa yang Allah haramkan. Maka sesungguhnya lebih banyak lagi dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya yang disebutkan oleh Rasulullah, yakni hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma fi nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kata Rasulullah, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Oleh karenanya aku pun telah menjadikan di antara kalian haram saling menzalimi. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Jemaah sekalian, mari kita senantiasa terus mendalami agama kita, agama Islam, yang sungguh dengan agama inilah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari murkanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita dalam surga-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir al ajab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dabbir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, aqimus shalah, innas salata tanha